Dan saudara, baca pres Prabowo Subianto ini secara terang-terangan mengajak Gibran untuk menjadi cawapresnya. Lalu langkah politik dari Gibran pun tinggal menanti putusan MK. Lalu apakah sebenarnya Gibran ini memang tertarik menjadi bacawa pres? Kita perbincangkan dengan Ketua Umum Relawan Pendukung Gibran dari Beta Gibran, Mas Twedi Ginting yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Twedi. Selamat malam dan salam sehat Mas Yasir dan pemirsa Kompas TV. Nah, sebagai relawan pendukung Gibran nih tentu sering berinteraksi begitu, ngobrol dengan Gibran. Gibran sendiri sebenarnya tertarik begitu untuk menjadi bacawa pres, terlepas dari capresnya siapa? Kami memahami situasi kebatinan Mas Gibran itu tidak mudah. Dalam artian di saat dukungan masyarakat dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai tanah Papua, Mm-mm. memberikan aspirasi kepada Mas Gibran untuk maju mewakili anak muda dalam Pilpres 2024 ini. Oke, Yang berat. lain, adanya ajakan dari Pak Prabowo sebanyak 3 kali kepada Mas Gibran untuk menjadi cawapres beliau. Di sisi lain juga beliau merupakan masih bagian dari anggota PDI Perjuangan. Yang keempat adalah dinamika personal yang dialami beliau itu menurut kami itu bukan hal yang mudah yang sedang dialami oleh Mas Gibran. Oke. Ya. Berarti ini Gibran ini lagi dilema begitu. Yang menarik adalah dari Mas Gibran, meskipun beliau adalah anak muda milenial, Hah? gejolak batin itu tidak dimunculkan ke publik. Gitu. Hebatnya Mas Gibran di situ. Jadi dinamika personal, pergulatan batin di tengah situasi hari ini dalam rangka apa yang terbaik buat bangsa ini, beliau tidak refleksikan ke publik. Itu yang menarik buat kami, sosok dari Mas Gibran. Begitu Mas Yasir. Sehingga akhirnya relawan dari Anda dan teman-teman membentuk relawan untuk mendukung Gibran menjadi bacawa pres begitu, Mas? Benar Mas Yasir, tidak hanya Beta Gibran. Banyak sekali relawan Mas Gibran yang lain. Ada Bulune Mase, ada Bala Gibran, ada Konconio Gibran, ada kami Gibran, dan banyak lagi segala macamnya yang aspirasinya satu. Mm-mm. Sebenarnya ada bagaimana mengantarkan Mas Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres RI pada Pilpres 2024 kali ini. Ini sudah Gitu. sepengetahuan dari Mas Gibran? Saya kira semua pergerakan relawan ini sudah diketahui oleh beliau karena kan juga Mm-mm. terpublik ya, seperti Beta Gibran hampir 1 hari dan tiap 2 hari sekali kita deklarasi di setiap provinsi yang Mm-mm. berbeda dan dibuat oleh di media nasional, ya pasti dalam pantauan beliau juga. Saya kira beliau juga mencermati segala perkembangan dan dinamika politik tanah air. Respon terakhir dari Mas Gibran sendiri seperti apa? Terkait dengan dukungan yang tadi seperti kata Anda setiap hari memberikan mendeklarasikan dukungan setiap kota begitu. Saya kira pertama dukungan ini kan akan menjadi energi buat Mas Gibran untuk pada nantinya akan mengambil sebuah keputusan yang terbaik buat bangsa ini. Karena apa? Menurut kami anak muda Indonesia, langkah berani yang akan Mm-mm. diambil oleh Mas Gibran seandainya maju sebagai calon wakil presiden merupakan langkah martir Mm-mm. untuk mendobrak hegemoni politisi-politisi senior selama ini dalam perhelatan politik nasional kita. Sekaligus juga membuka jalan buat anak-anak muda Mm-mm. bangsa Indonesia yang lainnya untuk tampil dalam kepemimpinan nasional. Ini yang sebenarnya catatan poin buat kami. Oke, menanti langkah berani dari Gibran. Kalau menurut Anda sendiri sebenarnya yang menjadi pertimbangan yang tadi seperti kita bilang dilema kebatinan lah begitu yang tadi Anda sampaikan. Sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan dari Gibran untuk menentukan arah politiknya terkait dengan bacawa pres ini? Untuk memutuskan langkah politik yang terbaik buat bangsa ini kan tidak mudah, Mas Yasir ya. Uh, Harus kita pertimbangkan secara matang apa yang Mm-mm. terbaik buat bangsa ini dari segala faktor. Mm-mm. Apalagi itu menyangkut aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai nanti aspirasi ini tidak dapat diemban. Itu kan menjadi beban berat bagi seorang pemimpin yang ada di Republik ini. Saya Baik. kira, tapi nanti kita percaya akan Mm-mm. tiba waktu nanti dalam waktu dekat juga nanti Mas Mm-mm. Gibran akan mengambil sebuah keputusan yang terbaik buat bangsa ini. Dan kami Baik. juga berharap apapun yang menjadi keputusan Mas Gibran adalah sebuah pertimbangan yang matang atas dasar semua pertimbangan yang sudah dilakukan dengan Mm. pengalaman
beliau di masa-masa yang lalu dan masa hari ini dan masa akan datang. Kita harus memahami itu. Begitu Mas Hasil. Oke, sepengetahuan dari Gibran, kemudian sering berkomunikasi juga dengan Gibran. Ini berarti relawan Gibran memberikan dukungan Gibran sebagai bacawa pres. Ini sudah mendapat restu dari Gibran. Persoalannya kan begini Mas Raser. Heeh. Relawan ini kan sebenarnya kan atas inisiasi sebenarnya. Khusus buat kami Beta Gibran. Mhm. Khusus pribadi interaksi saya pertama kali dengan Mas Gibran itu pada 2 tahun lalu. Untuk urusan hal yang lain sebenarnya. Saya justru pertama kali berinteraksi beliau itu melihat Mas Gibran menjadi sosok inspirasi anak muda Indonesia. Kenapa demikian? Karena kekuasaan yang didapat oleh Mas Gibran itu justru menjadikan beliau tidak menjadi figur yang arogan, tidak menjadi tokoh yang sombong, tapi melainkan kita lihat fakta di lapangan, beliau semakin Mhm. santun, semakin merakyat, dan bahkan prestasi beliau selama memimpin Solo begitu luar biasa. Gitu. Itu yang menjadi inspirasi sehingga itu menjadi menggerakkan kami di Beta Gibran bergerak. Ditambah dengan adanya bulian dari politisi senior kita yang mengatakan bahwa anak ingusan dan segala macamnya itu menjadi pemantik dan menjadi booster buat kita untuk semakin bergerak untuk mendukung Mas Gibran sehingga nanti di Pilpres Mhm. 2024 ini keterwakilan milenial dan Z untuk tampil sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia. Begitu Mas Yasir harapan kita. Mhm. Kemudian ini kalau kita lihat kan juga yang akan direstui oleh relawan Gibran sendiri ini siapa nih untuk mendampingi capres yang mana nih? Memang di antara para relawan Mas Gibran ini kita saling berkomunikasi sangat intensif ya satu sama Mhm. lain. Itu segala dinamika perkembangan dan pergerakan kita di daerah-daerah itu kita saling komunikasikan satu yang lain begitu. Seperti contohnya Bolonimase. Bolonimase itu salah satu deklarasinya Mhm. sudah menyatakan dengan Pak Prabowo gitu. Oke. Mhm. Apa atas dasar beberapa pertimbangan. Tapi memang tidak semua, belum semua juga relawan Gibran ini menyuarakan dengan pasangan Mas Gibran dengan siapa gitu. Khususnya Beta Gibran memang Mhm. sampai detik ini tidak mau mendahului sikap dari Mas Gibran gitu. Kita menunggu pilihan dari Mas Gibran itu sih. Oke, berarti menanti langkah berani dari Gibran terkait dengan menjadi cawapres, siapapun capresnya. Yang jelas yang ingin saya konfirmasi adalah Gibran punya keinginan menjadi cawapres ya, siapapun capresnya ya. Kan begini Mas Yasir ya, apalagi ada permintaan dari Pak Prabowo sebagai tokoh bangsa yang maju sebagai Baik, calon presiden sampai 3 kali begitu. Dan Mas Gibran juga sudah melaporkan kepada Partai PDI Perjuangan gitu. Nah, baik. sebagai orang Timur itu kan kita punya adat ya bahwa Mhm. kita ini diminta, ini diminta, Mas Gibran diminta. Saya kira sebagai adat Timur itu kita justru sangat mengapresiasi permintaan dari Pak Prabowo. Saya kira ini akan Baik. menjadi tangan yang menjadi utama buat Mas Gibran. Di Baik, kita samping nantikan ya seperti apa nantinya ya, Mas. Kita nantikan ya seperti apa. Terlebih nanti kita juga harus menanti apa hasil dari putusan MK ya, sehingga baru kita tahu nih langkah politik dari Gibran Rakabuming Raka diambilnya selanjutnya ini apa. Terima kasih Mas Fedy Ginting selaku terima kasih Mas Nasir. Ketua Umum Relawan Pendukung Gibran dari Beta Gibran telah bergabung bersama kami di Kompas Malam.